Ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya dan digiring ke suatu tempat perkumpulan, saat itulah titik awal kiamat terjadi. Kenapa dinamakan kiamat? Alasannya karena pada hari itu semua manusia bangkit dari kuburnya, berdiri di hadapan Allah Ta'ala, dan tegaknya hujjah atas mereka. Manusia akan berdiri di tempat itu selama 50.000 tahun lamanya. Walau demikian yang disebutkan di dalam surah Sa'ala, namun nyatanya waktu berjalan relatif. Terasa sangat lama bagi orang kafir, pertengahan bagi orang munafik, dan sangat sebentar bagi orang taat laksana salat 2 rakaat saja. Hari itu manusia tenggelam dengan keringat mereka yang lebih busuk dari bau bangkai. Matahari hanya berjarak 1 mil di atas kepala. Dalam hadis disebutkan, kelak pada hari kiamat, semua pandangan terangkat ke atas menatap ke langit, dan keringat mereka sampai menenggelamkan dirinya karena terlalu besarnya rasa kesusahan. Di antara mereka ada yang menjerit-jerit, "Hentikanlah wahai Tuhan, hentikan dari kesusahan ini, dan putuskanlah kami sekalipun kami masuk neraka." Keadaan ini bukan setelah dihisab, juga bukan semacam siksaan, dan mereka tidak tahu sampai kapan banjir keringat ini akan berakhir. Namun, kesengsaraan keringat tidak akan dirasakan bagi orang yang berjuang di jalan Allah, haji, puasa, ahli salat, mengembalikan hak kebutuhan sesama muslim, dan orang yang sering kesusahan dalam urusan membela kebenaran dan mencegah kemungkaran. Bagi mereka akan dihilangkan susahnya hari kiamat, lamanya penderitaan, dan diberikan suatu kehidupan yang menggembirakan. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Ya akramal khalqina liman aludhu bihi siwaka indahum lil hadithil alim. Wahai makhluk yang paling mulia, sesungguhnya tidak seorang pun yang akan kujadikan tempat berlindung kecuali Engkau apabila telah tiba saatnya kiamat yang akan membawa malapetaka ke seluruh umat manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saat-saat yang paling menyedihkan bagi ahli neraka adalah di saat Allah menciptakan gunung bagi mereka yang dinamakan Gunung Su'ud. Mereka naik pada tanjakan gunung tersebut dengan menyeret wajah mereka selama 1000 tahun. Namun di saat mereka sampai di puncaknya, mereka dilemparkan kembali ke jurang neraka dan mereka sangat menyesal karena telah menaikinya. Saat-saat yang sangat menyedihkan bagi ahli neraka adalah ketika mereka meminta hujan, maka datanglah awan mendung hitam di atas kepala mereka. Ada secercah harapan pada bola mata mereka. Namun yang turun bukanlah hujan, melainkan bebatuan neraka yang menghantam kepala mereka hingga batu itu keluar menembus duburnya. Mereka meminta lagi selama 1000 tahun, namun yang turun kali ini adalah hujan ular yang besarnya bagai leher unta. Jika terkena gigitannya, rasa sakit dari gigitan itu tidak akan hilang selama 1000 tahun lamanya. Semua orang yang lapar sudah pasti membutuhkan makanan kecuali ahli neraka, karena makanan yang disuguhkan bagi mereka adalah zakum yang membuat otak mereka meleleh saat memakannya. Semua orang yang telanjang pasti menginginkan pakaian kecuali ahli neraka, karena pakaian mereka berasal dari cairan timah dan tembaga yang dapat merontokkan kulit dan daging mereka. Dan semua yang mati menghendaki suatu kehidupan kecuali ahli neraka, karena sesungguhnya mereka itu selalu menghendaki kematian, tetapi mereka tidak dapat mati. Di saat Nabi Muhammad SAW mendengar jeritan umatnya di neraka yang meminta pertolongan dan syafaatnya, beliau berkata, "Labbaikum, labbaikum ya ummati." Baginda Rasul berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, orang-orang yang durhaka dari umatku pada waktu mereka telah habis keputusan dan hukum perkaramu, Engkau jangan menyiksa mereka. Semoga Engkau memberi syafaat kepadaku tentang urusan mereka." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah aku terima syafaatmu atas mereka." Maka datanglah Nabi Muhammad SAW beserta para nabi untuk membebaskan setiap umat yang pernah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika ahli neraka dari orang kafir mengetahui bahwa orang-orang Islam telah bebas dari neraka, maka berkatalah mereka, "Semoga kami ini termasuk dari golongan orang-orang Islam dan kami akan bisa keluar dari neraka." Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimun. Tidak ada penyesalan dan rasa putus asa terbesar yang pernah dirasakan oleh makhluk melebihi penyesalan dan rasa putus asa mereka.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلبس بمنتقم. Setelah Nabi Adam berbuat kesalahan dengan melanggar larangan Allah, ia memohon, "Ya Allah, demi kebenaran Muhammad, kiranya berkenanlah Engkau mengampuni semua kesalahanku." Allah bertanya, "Bagaimana engkau mengenal Muhammad?" Adam menjawab, "Ketika engkau menciptakanku dengan tanganmu, dan setelah engkau tiupkan bagian dari rohmu kepadaku, kuangkatlah kepalaku, kulihat pada penyangga arasy termaktub, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku mengerti engkau tidak akan menempatkan nama lain di samping namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai." Allah menjawab, "Hai Adam, engkau benar. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak menciptamu." Wahai baginda, cukuplah bukti bahwa Allah lebih mencintaimu ketimbang seluruh semesta raya dengan firman-Nya, "Laulaka." Ya Rasulullah, keagunganmu tak akan sempit dengan menolong hamba pendosa, sedang dunia dan akhirat baka merupakan bagian dari kemurahanmu. Bahkan ilmu yang ada pada lauh dan kalam merupakan bagian dari semesta ilmumu. Sebelum meninggal dunia, Abu Nawas pernah menulis beberapa syair yang begitu menggetarkan, dan syair indah ini ditemukan oleh Syekh Muhammad bin Rafi', tertulis pada secari kertas di bawah bantal di mana Abu Nawas menghembuskan nafas terakhirnya. Ya Rabb, in 'azamtu dhanbi kathratan falaqad 'alimtu bi anna 'afwaka a'zama. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu jauh lebih besar. In kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludu wa yastajirul mujrimun. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat ini akan berlindung dan memohon ampunan. Ad'uka Rabb kama amarta tadarruan fa idza radata yadi faman dha yarham. Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan, dengan segala kehinaan dan kerendahanku. Jika engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afika thumma inni muslimun. Hanya harapan dan indahnya ampunanmu yang menjadi perantaraku. Lalu setelah itu aku pasrah kepadamu. Dalam sebuah majlis ilmu, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri pernah berkata, ada dosa yang lebih besar daripada dosa besar itu sendiri, yaitu tidak mempercayai bahwa Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mengampuni segala dosa-dosa besar. Semoga kita selalu diberi kesempatan untuk bertaubat dan beristighfar, serta tidak pernah putus asa akan ampunan dan kasih sayang Allah yang sangat luas. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. Pernah ku anggap dosa-dosaku besar, namun ketika ku sandingkan dengan pengampunanmu, wahai Tuhanku, maka ampunanmu ternyata jauh lebih besar. Ya nafsu la taghnati min zallatin 'arumat الكبائر في الغفران
Mungkin sudah sangat masyhur di telinga kita sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Allah menciptakan 100 rahmat. Satu bagian dari 100 itu ia tebarkan ke alam raya. Dari satu bagian itulah semua makhluk saling menyayangi hingga seekor binatang mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Dan sisanya ia simpan untuk dibagikan kepada hambanya di hari kiamat nanti. Bayangkan bagaimana alam semesta ini berputar hanya karena satu kasih sayang itu. Lantas sebesar apa 99 sisanya? Kita mungkin juga pernah mendengar tentang kisah seorang hamba yang dikeluarkan dari neraka hanya karena sehelai bulu matanya bersaksi bahwa hamba tersebut pernah menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Rasulullah juga pernah bersabda, "Ainun bakat min khasyatillah la tamassuhan nar." Mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan disentuh oleh neraka. Hamba yang syarat dosa tapi selalu mengharap ampunan Allah lebih baik dari hamba yang selalu beribadah tapi putus asa terhadap rahmat Allah. Kiranya demikianlah salah satu petikan indah dalam Al-Hikamnya Ibnu Athaillah. Dan apabila kita mempelajari lebih dalam tentang hikmah sebuah dosa, maka kita akan tercengang dan mendapati betapa luasnya samudra kemaafan Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah sangat kuasa untuk menciptakan semua hamba tanpa noda dosa. Jika demikian, lantas kepada siapa kemaafan akan dibagikan, bagaimana rahman rahimnya akan termanifestasi dengan indah dan sempurna. Dan tugas kita bukan menjadi seorang manusia tanpa kesalahan sama sekali, tapi terus memperbaiki diri dan senantiasa berharap mendapat seciduk dari samudra kemaafan itu. Qasidah Burdah bait 157 adalah salah satu bait terindah yang berisi doa yang begitu romantis kepada Allah Ta'ala. Ya Rabbi waj'al raja'i ghayra mun'akisin ladaika wa'al hisabi ghayra Di dalam Masnawi, Maulana Rumi juga pernah menulis sebuah untayan munajah dengan diksi yang begitu indah dan menyentuh. Engkaulah yang mengubah dan memberi ruh pada semesta, sedang aku hanyalah hamba yang sering khilaf dan alpa. Ubahlah kemarahan yang menguasai diri menjadi kesabaran yang tak terperi. Wahai yang mengubah tanah mati menjadi roti, wahai yang mengubah roti menjadi energi. Duhai yang menjadikan manusia penuh khilaf sebagai pemimpin, duhai yang menobatkan manusia terasing sebagai nabi, duhai yang mengangkat manusia berkalang tanah jauh menembus tangga langit tak terbatas. Tuhan, Engkau dengan segala kesabaranmu telah Kau tutupi aibku yang paling buruk. Jika tidak, dengan segala ilmumu Engkau mengetahui seluruh keburukanku. Duhai Sang Pemaaf tanpa syarat, di luar segala daya dan upayaku, di luar segala keyakinan dan ingkarku, segala keterbatasan dan ketergantunganku, segala khayalanku dan ratusan orang sepertiku, segala pengabaian akan perintahmu. Aku hanya berharap pada kasih sayangmu yang tulus. Aku bergantung pada ampunanmu yang tak berujung. Duhai Tuhan, aku mengharap pada ketulusan kasih-Mu, bukan pada amal yang kuperbuat. Teruslah berbaik sangka kepada Allah Ta'ala walau dosamu seluas samudra. Teruslah berharap akan kemaafannya, karena Ia tidak pernah mengunci satupun pintu keampunannya. Ia sendiri berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Jika engkau belum mempunyai ilmu dan hanya persangkaan, maka milikilah persangkaan yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya. Jika engkau belum mampu bergerak, maka merangkaklah kepadanya. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik dan tanpa keyakinan, karena Tuhan dalam rahmatnya tetap menerima mata uang kepalsuanmu. Jika engkau masih mempunyai 100 keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya, wahai pelancong. Biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datang dan datanglah lagi. Waltuf bi'abdika fi
zaman ke zaman, manusia selalu berusaha melukiskan kemuliaan, keagungan dan kesempurnaan baginda Nabi Muhammad SAW, mulai dari awal penciptaan, kelahiran dan kehidupan hingga kewafatannya dengan bahasa yang paling indah. Namun, tidak satu pun dari puisi dan prosa mereka yang sanggup mengungkapkan. Pena mereka seakan terhenti bergerak, tinta mereka seakan kehabisan kata, dan lembar-lembar kertas mereka seakan tidak muat lagi menampung aksara puja dan pujian untuk sang kekasih ilahi, manusia paripurna, baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam bingkai sejarah, ada nama Ka'ab bin Zuhair dengan qasidah Banat Su'ad dan Abu Athaiyah dengan untayan indah Dia Beki Rasulullahnya. Pada tahun 580 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi dalam bentuk puisi untuk menyemarakkan perayaan Maulid Nabi yang digelar pertama kali, dan Syekh Ja'far Al-Barzanji keluar sebagai juara pertama sayembara dalam karyanya Naqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar, atau lebih populer kita kenal dengan sebutan puisi Barzanji. Dan juga tidak sedikit dari para wali dan ulama yang menulis kidung-kidung terindah yang mengisahkan kelahiran dan perjalanan sang kekasih. Sebut saja Maulid Syaraful Anam, Maulid Ad-Dibai, Maulid Azabi, Maulid Al-Buti, Maulid Simtud Durar, serta Maulid Ad-Diyaul Lami' yang dikarang oleh Al-Habib Umar. Hingga Ali Adam juga ikut menulis puisi romantismenya Fi Dami Hubbin Nabi, di dalam darahku ada kecintaan terhadap Nabi, serta tak ketinggalan pangeran penyair Arab Ahmad Syauqi dengan puisi Wulidal Hudanya yang sangat fenomenal. Dan jangan lupa yang terindah dari yang paling indah, yang memiliki fadilah dan keutamaan luar biasa, yang puisinya untuk sang Nabi telah disyarah oleh ratusan ulama dan tak henti-hentinya dibaca di seluruh pelosok dunia. Ya, beliau adalah Al-Imam Al-Busiri dengan bait-bait burdahnya. Beliau juga pernah menulis di dalam qasidah hamziyahnya, Inna li ghiratun wa qad zahamtani fi ma'ani madihika syu'ara. Kala para penyair berusaha mengalahkanku dalam perlombaan merangkai puisi untukmu, aku selalu merasa cemburu dan tak mau jika ada orang lain yang mengungguliku. Wa liqalbi fika al-ghulu wa anna lisani fi madahika al-ghulwa'u. Hatiku berlebihan di dalam mencintaimu, puisiku selalu terdepan di dalam menyanjungmu. Wahai Rasulullah, engkau terlalu indah untuk disanjung madah. Bantulah aku di dalam menyelesaikan syarahan burdah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Wa dhal lisu'bi salatin minka daimatin ala Rasulullah, telah sampai diriku pada bait terakhir di dalam memujimu. Telah kering tinta dan melebur kertas-kertas itu. Telah kubaca pula ribuan puisi cinta, namun tak ada puisi yang lebih indah dibanding puisi yang memujamu. Tercipta dari cahaya jenis apa engkau, wahai kekasih Allah? Sosokmu terlalu indah untuk dipandang telanjang mata, dan aku rela mataku terbakar jika itu bayaran untuk memandang cahayamu. Wahai Rasulullah, ada sebahagian umatmu yang lancang lidahnya, dangkal pemahamannya, dan keruh hatinya. Mereka mengkafirkan kami yang terlalu berlebihan menyanjungmu. Mereka mencela kami karena terlalu mencintaimu. Mereka bahkan menuduh sesat kepada burdah indah yang kami baca ini. Ya Rasulullah, biarkan mereka merasakan cinta yang sama. Buatlah hati mereka terbuka sehingga mereka menari-nari di taman cinta dan dimabuk oleh anggur asmara. Ya Rasulullah, biarkan aku terus menceritakan tentangmu, menceritakan bahwa engkau adalah nafasku, denyutku, jantungku dan hidupku, menceritakan bahwa semenjak mengenalmu, aku merasa Tuhan selalu tersenyum kepadaku. Bukan hanya indah, tetapi aku jatuh cinta jika segalanya tentangmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وأطرب العسى